Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, meminta dengan Pak Nes untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih dengan Pak Nes. Selanjutnya, apa sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baiklah, sekarang Bapak akan yang absen. Siapa-siapa yang belum hadir? Pak Nes ada? Hadir, Pak. Pak Abdullah ada? Pak Abdullah? Kayaknya jaringannya, Pak. Oh, Bu Erni ada? Ada, Pak. Terima kasih. Kita mulai pelajarannya. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang perakitan komputer. Yang mana komputer itu kan terdiri dari 3 elemen. Software, kemudian ada hardware, kemudian ada brainware. Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan software, yaitu sistem operasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan tidak bisa kita gunakan langsung tanpa perantara sistem operasi. Adapun kompetensi pelajaran kita hari ini, kompetensi pelajaran instalasi sistem operasi, menerapkan instalasi sistem operasi, menginstal sistem operasi, kemudian pencapaian kompetensi kita peserta didik dapat merinci prinsip-prinsip dasar sistem operasi, kemudian membuat USB bootable. Adapun tujuan pelajaran kita yaitu dengan mengamati video proses instalasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi. Kemudian dengan melakukan penelusuran di internet, peserta didik dapat merumuskan prinsip sistem operasi. Sistem operasi ini adalah nyawanya komputer karena sebagai perantara antara software aplikasi dengan hardware. Nah, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang ada pada komputer. Kemudian menurut beberapa ahli, misalnya menurut I.M. Russyam, sistem operasi adalah perangkat lunak. Sistem operasi bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat, baik itu perangkat keras, juga operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan beberapa program. Kemudian ada menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dalam komputer. Kemudian ada lagi menurut Abbas A. Pengera, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan sistem sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Kemudian driver, bagian sistem operasi yang lain di mana memiliki tugas untuk berinteraksi dengan hardware atau perangkat keras dan memberikan kontrol untuk kinerjanya. Selanjutnya ada lisensi. Bagian ini tergantung dengan founder-foundernya. Ada yang seperti Windows itu berbayar, ya. Kemudian ada Linux itu open source. Kemudian ada pengembangan dari Linux juga sudah berbayar. Tujuan dari adanya sistem operasi yang pertama, komputer mudah dan nyaman digunakan. Fungsi-fungsi dari sistem operasi sebagai manajemen aplikasi. Skenario pembelajaran kita di mana pada saat pandemi ini kita belajar daring, di mana sebagian pekerjaan dilakukan secara mandiri oleh siswa.
Berikut Bapak berikan beberapa link dan tautan untuk modul-modul pembelajaran. Ya. Kemudian ada tugas berupa LKPD yang kalian bisa download, dikerjakan mandiri, kemudian di posting kembali atau dikirim kembali ke Classroom, dipelajari, dikumpulkan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Pak, kita pakai Google Form atau pakai kertas dikumpulkan, Pak? Kita pakai Google Form ya untuk evaluasi. Kemudian untuk LKPD bisa di-download berbentuk file, bisa ditulis tangan, nanti kemudian difoto, boleh dikirim di Classroom. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Pak, kapan terakhir kali ngumpul, Pak? Terakhirnya secepatnya ya. Secepatnya dikerjakan. Semakin cepat pula dapat nilainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Tidak, Pak. Sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mengerjakan LKPD sama evaluasi. Oke, kita tutup untuk materi pengantar hari ini. Kemudian silakan bekerja sendiri secara mandiri. Kemudian untuk diskusi bisa digunakan WA Group atau di Classroom. Pertemuan awal ini sudah cukup sampai di sini. Kemudian nanti untuk refleksi kesimpulan mungkin bisa disampaikan, ada tautan nanti Bapak berikan kembali pada akhir sesi nanti. Untuk pertemuan pertama ini sebagai pengantar, Bapak cukupkan dulu. Terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba merefleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Menurut Pak Nes, apa kesimpulan yang sudah dipelajari? Mungkin ada? Baik, Pak. Dari sudah saya pelajari, saya simpulkan bahwa sistem operasi itu adalah penghubung dari perangkat lunak, perangkat keras, dan juga aplikasi yang ada di dalam komputer, gitu, Pak. Ya, bagus, baik sekali. Masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini, dalam pertemuan secara daring, dalam materi instalasi sistem operasi. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita masih mempelajari sistem operasi, bagaimana membuat sebuah bootable untuk menginstal sistem operasi. Oke, untuk materinya mungkin Bapak nanti akan upload di Classroom atau di WA Group, nanti linknya ada. Oke, baiklah, kepada Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.